Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ini Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ خِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Kalau bahasa Ar-Rahman ayat 22, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Perhiasan itu diizinkan kepada kaum perempuan bagi yang mampu, tentu dengan catatan tidak berlebihan. Kalau laki-laki karena sudah ada kelebihan, maka tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain. La talbisul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahab wa ja'ala fassahu mimma yali batina kaffihi wa nukisha fihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha an-nasu mithlahu falamma ra'ahum qad ittakhadhuha rama bihi wa qala la albasuhu abada thumma ittakhadha khataman min fiddah fattakhadha an-nasu khawatimal fiddati qala ibnu Umar falabisal khatama ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, hatta waqa'a min Utsman fi bi'ri Arisa. Nabi dulunya pakai cincin, lalu karena orang banyak meniru, khawatir memberatkan, memaksakan diri, lalu dirubah dari emas menjadi perak. Karena dulu belum ada peraturan. Lalu setelah itu, ketika Nabi pakai cincin dari perak itu, para sahabat juga banyak yang pakai seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan cincinnya Nabi itu terakhir berada di tangan Sayyidina Utsman. Beliau pakai sampai tanpa sengaja jatuh di sumur dekat Masjid Kuba. Ini hadis Bukhari 5866, 7298. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar hanya sebagai hiasan, ya nggak ada masalah. Jumhurul ulama minas salaf wal khalaf ala tahrim ittikhadir rijal khatam al-dhahab illa maruya Nabi Bakri bin Abdurrahman wa Khabbab wa huwa hilafun syad wa kullum minhuma lam yablughuma an-nahyu wan nasu. Annahu ra'a fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq yawman wahida. Thumma inna an-nasa istana'ul khawatim min wariqa wa labisuha. Fatarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamahu fatarahan nasu khawatimahum akhrajahu sahihan wal lafdhu lil Bukhari. Tadinya Nabi itu pakai cincin dari dari dirham, macam dari tembaga gitu. Kemudian karena orang memaksa, khawatir memberatkan dan salah paham, akhirnya Nabi tidak memakai. Dulu Nabi memakai cincin itu adalah buat stempel agar sewaktu-waktu umat butuh dimanapun bisa di stempel itu surat tulisannya Muhammad Rasulullah. Allahnya di atas, lalu Rasul, lalu Muhammad. Bukhari 5868, 2000, Muslim 2093, hadis dari sahabat Anas bin Malik.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa nukisha fihi Muhammadur Rasulullah. Wa qala inni ittakhadtu khataman min wariqa wa nukishat fihi Muhammadur Rasulullah fala yanqushanna ahadun ala nafsihi. Bukhari 5877, Muslim 2096 dari sahabat Anas. Wa kana naqsu khatamiz zuhriyyi Muhammad yas'alullaha al-afiyah. Ibnu Syihab Az-Zuhri punya cincin itu wa kana naqsu khatami Malik, isi tulisannya cincinnya Az-Zuhri. Jadi Ibnu Syihab Muhammad bin Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tulisannya yas'alullah al-afiyah, memohon kesehatan kepada Allah. Wa kana naqsu khatami Malik, sedangkan cincinnya Malik yaitu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi ada yang berpendapat banyak dari Nabi, sahabat Nabi yang memakai, sampai tabi'in, salafus saleh memakai cincin tulisannya berbeda-beda. Ada yang hasbi Allah wa ni'mal wakil, hanya Allah yang bisa mencukupi, menanggung segala, memenuhi segala kebutuhan kita semua. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Wa dzakara at-Tirmidzi al-Hakim fi Nawadiril Usul anna naqsya khatami Musa alaihissalam likulli ajalin kitab. Kalau cincinnya Nabi Musa, tulisannya likulli ajalin kitab. Tiap-tiap seorang itu ada masanya. Artinya umur itu ada masanya. Jadi sambil memakai cincin, sambil isinya nasihat tentang kematian. Ingat bahwa umur itu terbatas. Waqad madha fir ra'd wa balawa Umar ibn waqad wa balawa Umar ibn Abdul Aziz anna ibnahu ishtara khataman bi alfi dirham fakatab ilaihi innahu balaghani annaka ishtaraita khataman bi alfi dirham fabi'hu wa ata'im minhu al-faja'i washtara khataman min hadid bidirham waktub alaihi rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau mendengar berita bahwa anaknya membeli dan mempunyai cincin yang seharga 1000 dirham. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini kirim surat ke anaknya agar cincinnya dijual. Dan hasil penjualannya 1000 dirham itu dibuat membantu membeli makanan buat dibantukan kepada orang-orang yang butuh. Lalu silahkan setelah itu membeli cincin yang harganya ya 1 dirham saja. Lalu di cincinnya itu disuruh beri tulisan rahimallah imro'an arafa qadra nafsih. Menyayangi Allah, siapa Allah, imro'an kepada seorang, arafa yang mengetahui siapa imro'an, qadra nafsihi kepada keadaannya, dari mana, lalu untuk apa, dan mau kemana. Atau dia sadar bahwa dia itu manusia yang lemah, dan dia sadar bahwa itu hambanya Allah. Jadi isinya cincin itu ada tulisan nasihat. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsih. Luar biasa para nabi, para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh dengan berbagai cara mengingat Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. An-Nahl ayat 22, 23. Ayat ini mengingatkan agar jangan pernah kita menyombongkan diri. Wa anil Husain ibni Aliin annahu marra bi masakina qad qaddamu kisaram bainahum wa hum ya'kuluna faqalu al-ghada ya aba Abdillah fanazala wa jalasa ma'ahum wa qala innahu la yuhibbul mustakbirina falamma faragha qala qad ajabtum fa'ajibuni faqamu ma'ahu ila manzilihi fa'at'amahum wa saqahum wa a'tahum wa sarafu qala al-ulama wa kullu dhanbi yumkinu tasatturu minhu ihfa'uhu illal al-kibr fa innahu fuskun yalzamuhu al-i'lan wa huwa aslul isyan kulluh wa fil hadis innal mutakabbirin yuhsyaruna amsal adz-dzarri yaumal qiyamah yata'uhum an-nasu bi aqdamihim litakabburihim aw kama qala tasguru lahum ajsamuhum fil mahsyar hatta yadurrahum siwaruha wa ta'dhuma lahum fin nar hatta yadurrahum idhamuha. Jadi ini pelajaran agar kita menghindari angkuh, membuat jarak dengan masyarakat. Padahal masyarakat sangat butuh ceritanya didengarkan dan masyarakat butuh bantuan kita. Suatu ketika Husain bin Ali, ada orang ketika beliau berjalan bertemu dengan orang yang biasa-biasa, lalu beliau menawarkan untuk sekedar duduk-duduk sebentar. Ya di situ ada camilan atau makanan kecil gitu. Namanya makanannya orang sederhana. Lalu beliau bukan keperluan untuk makanannya, tapi beliau berkenan untuk karena dipanggil duduk sebentar untuk sekedar bersilaturahim dan mendengarkan mungkin cerita keluh kesahnya dan untuk menunjukkan bahwa beliau ini mau bergabung dengan siapapun. Tentu di waktu-waktu yang memungkinkan. Artinya tidak menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya, ras, harta dunia dan jabatannya. Lalu di dalam ayat berikutnya yaitu surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu itu lamnya lamukai. Akibat dosa kalian, tentu kalian harus bertanggung jawab mikul beban dosa itu di hari kiamat. Demikian juga dosa-dosa orang yang telah akibat kita dia melakukan dosa. Atau kita harus memikul beban dosa orang lain karena kita pernah merugikan orang lain. Sehingga apabila pahala kita habis, lalu dosa orang itu dipikulkan. Padahal kita tidak mampu mikul dosa sendiri. Ya akibatnya itulah kalau orang punya salah. Jangankan di akhirat, dihukum di dunia saja kita bisa saling berhubungan ketika ada suatu perkara. Demikian juga wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dosa kita pikul, demikian juga dosa-dosa orang
yang telah melakukan dosa akibat pengaruh dari kita dan lain sebagainya. An-Nahl ayat 25. Kalau bahasa Al-Ankabut ayat 13 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilun athqalahum wa athqalam ma athqalihim. Sama aja maksudnya itu. Dia akan bawa dosanya itu menjadi beban, dipikul mereka sendiri ditambah dosa-dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, Al-An'am 164. Pada dasarnya kita tidak akan mampu memikul dosa sendiri aja nggak mampu. Ya namanya hukuman. Pada dasarnya orang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tapi apabila kita itu ada kait-mengkait dalam masalah dosa, ya itulah jadi gigit menggigit, saling berhubungan. Aslinya memang tidak ada orang menanggung dosa orang lain, tapi ketika akibat perbuatan hukum, maka kita harus bertanggung jawab. Itu kalau bahasa Al-Quran, kalau bahasa hadisnya Muslim 1017 itu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang us. Jadi berikutnya yaitu An-Nahl ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan zalim. An-Nahl 28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah maka disambut oleh malaikat dan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang mana dan surga yang apa yang dikehendaki. Demikian ini penjelasan, lalu pesan yang terakhir. Qala Allah Ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik fa amma takdzibu iyaya fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hadis Bukhari 4975 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada manusia yang mendustakan aku bahkan mencaci maki aku. Yang dianggap mendustakan itu ketika dia punya anggapan bahwa dia tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. La yu'idani kama bada'ani. Sedangkan itu tadi mendustakan. Sedangkan mencaci maki, wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu walada. Itu orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak Tuhan. Padahal saya itu Allah berfirman Al-Ahad As-Samad. Allah itu satu. Allah itu tempat bergantung. Manusia tempat kalau menyampaikan keluh kesah dan minta tolong itu hanya kepada Allah. Maksudnya tempat bergantung itu seperti itu diantaranya As-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukhari 4975. Demikian ini pelajaran Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14 sampai ayat
42. Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 79 di sebelah kiri sampai 97 di kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.